Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Abah selalu mendoakan saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Kunci Manusia Pilihan Satria Piningit. Tentu cerita ini hanya sebagai hiburan semata, tidak untuk diyakini. Tak kalah seseorang hamba Allah menghendaki suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki seseorang itu menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian-ujian atau bala kepadanya. Dengan melalui ujian itu beliau akan mendapatkan berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seseorang itu mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dicapai dengan amal ibadah. Seseorang sudah Allah takdirkan untuk menempati derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan oleh Allah untuk diberikan kedudukannya yang mulia, yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan melalui amal ibadah atau zikir ataupun juga sholawat, sedekah dan lain-lain. Tidak sampai kita ke sana, bagaimanapun amal ibadah kita tidak sampai ke derajat tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ketentuannya atau kedudukannya, derajat atau di martabat itu, sehingga seseorang hamba Allah diberikan ujian atau bala dengan sesuatu bala, maka dengan ujian-ujian itulah sampailah seseorang hamba pada derajat itu. Dengan ujian atau bala yang diterimanya, dengan itu seseorang sampai ke derajat tersebut atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makom, ada martabat yang tidak bisa dicapai dengan amal zikir ataupun yang lain. Makom tersebut bisa dicapai dengan kesabaran, keriduan terhadap musibah yang diterima. Tak kalah seseorang hamba Allah sabar dan ridho dengan apa yang Allah berikan, ujian ataupun bala, maka seseorang hamba Allah akan sampai ke derajat tersebut yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang hambanya. Allah berikan ujian-ujian, bala, juga musibah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian tersebut, maka Allah akan memberikan kesabaran menghadapi ujian ataupun bala tersebut. Jangan beranggapan ujian dan bala itu bencana, musibah, itu sesuatu yang akan menyakitkan. Tetapi hendaknya seseorang hamba Allah bisa menerima dengan lapang dada, dan harus ingat bahwa itu Allah ingin dekat dengan hambanya.
apabila seseorang hamba Allah menghendaki datangnya pemberian dari Tuhannya, ma'rifat, mukasyafah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinkan dirinya atau betulkan kefakiran itu di sisimu, kesusahan itu di sisimu. Kalau seseorang benar-benar ikhlas akan ujian yang Allah berikan, dan seseorang hamba Allah itu sabar dalam menghadapi suatu kefakiran, kesusahan, kesulitan, maka seseorang itu, maka datangnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ladunia. Juga apabila seseorang hamba Allah menghendaki keterbukaannya marifat kepada Allah, akan membuka pintu marifat, ilmu-ilmu yang tanpa dipelajari dari manusia, yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hatinya. Dalam pemikiran Abah, sang sosok manusia pilihan ini, atau kita kenal dengan Satria Pinengit ataupun sebutan lainnya, beliau ini memegang satu kunci, yaitu kesabaran dalam menghadapi apapun ujian-ujian ataupun balak-balak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya sebagai pintu terbukanya ma'rifat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau juga pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.